Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran tentang IPA ya, yaitu bab 6 sudah selesai, berarti sekarang kita masuk ke bab 7 ya. Bab 7, maksudnya di semester 2 lanjutannya, jadi tentang bab 1 yaitu tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, di dalam suatu sistem organisasi kehidupan kita akan belajar 4 sub ya. Yang pertama, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Kemudian yang B, jaringan-jaringan pada sel. Kemudian yang C, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Yang D, yaitu sistem organ dan organisme. Masuk ke bab 1 ya, langsung tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, di dalam suatu sistem organisasi kehidupan, kita akan belajar tentang apa sih tentang biologi itu, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, dalam kelas kita hari ini kita akan belajar tentang struktur organisasi kelas. Maksudnya, ini adalah menggiring opini kita atau pemikiran kita mengenai suatu sistem organisasi sel di mana diilustrasikan dengan struktur organisasi kelas. Nah, organisasi sel itu terdiri atas beberapa struktur. Nah, kalau di sini ilustrasinya adalah di dalam suatu kelas itu, misalnya di kelas di sini ilustrasinya kelas 7 di SMP ataupun MTS. Nah, ternyata sekolah itu tuh terdiri dari beberapa kecamatan, yang artinya banyak ya. Tetapi dia tertuju pada kelas 7. Nah, unit-unit tersebut itulah yang menjadi satu sehingga disebut sebagai suatu organisasi. Selanjutnya kita masuk untuk mengetahui apa itu hierarki suatu organisasi sel. Nah, di sini ada suatu percobaan ya. Di sini ada percobaan, contohnya adalah katak ya. Nah, kegiatan yang pertama yaitu mengamati bagian tubuh pada katak ya. Ini ada tangan, ini badan, diilustrasikan sebagai kepala, dan ini kaki. Nah, katak itu bahasa ilmiahnya adalah Rana sp. Ada nanti yang kita perlukan di pengamatan selain kata ada kloroform, ada alkohol yang konsentrasinya 70% atau formalin konsentrasinya 4%. Nah, kemudian ada baki bedah atau nampan bedah, terserah tempat untuk membedah. Kemudian pisau bedahnya, tentu juga ada katak yang akan dibedah ya. Pisau bedah, gunting bedah untuk membedah, kemudian ada jarum pentul untuk menusuk tangan dan kaki kata agar tidak bergerak ya. Kemudian ada pinset atau penjepit untuk membantu membedah kata, yakni menjepit organ-organ bagian dalam kata. Kan katak ini kan sangat kecil, jadi makanya kita butuh pinset untuk mengambil bagian-bagian dari tubuh katak ya, yang diperlukan untuk pengamatan. Kemudian selanjutnya gimana sih cara melakukan pengamatannya? Nah, ini ada cara-caranya. Yang pertama, masukin katak ke dalam toples, kemudian kapas yang dibasahi dengan kloroform itu dimasukkan juga ke dalam suatu toples, kemudian ditutup hingga kataknya itu pingsan. Jadi kloroform ini bertugas sebagai kayak apa? Biar buat dia gak sadar. Bius ya. Nah, kloroform itu adalah zat kimia yang digunakan untuk membius. Nah, ini sehingga kamu harus bekerja hati-hati agar kita tidak terbius. Gunakan masker agar tidak terhirup ya. Kemudian letakkan katak pada bagi bedah atau pada nampan atau tempat alat bedah yang telah disediakan. Kemudian rentangkan tangan dan kakinya tadi menggunakan jarum pentul ya, dengan posisi katak tidak berubah seperti tadi gambar di atas ya. Nah, kemudian sayat katak pada perut katak yang digunting seperti pada gambar yang di atas tadi. Nah, gambar ini disayat seperti ini bagiannya. Kemudian selanjutnya, setelah sudah disiapkan, sudah disayat, lakukan pengamatan pada bagian-bagian katak. Nah, di dalam tubuh katak setelah dibedah itu ada organ jantung, ada paru-paru dan sel
sel lainnya ya di dalam tubuh tersebut. Nah, kemudian hasilnya itu kita tulis mana sebagai paru-paru, mana sebagai jantung, dan yang lainnya. Kemudian yang perlu kita ingat, hasil pengamatannya seperti apa nanti kalian tuliskan ya. Nah, apa sih manfaat kita melakukan suatu pengamatan tadi? Nah, manfaat tadi kita akan mengetahui di mana sih paru-parunya, bagaimana paru-parunya, jantungnya, ususnya, dan bagian-bagian lainnya. Nah, ternyata setelah ditelusuri tadi itu kan ada suatu unit-unit terkecil. Nah, urutan unit-unit tersebut akan membuat suatu tingkatan. Nah, tingkatan inilah yang disebut sebagai hierarki. Nah, dia itu tadi tingkatannya akan membentuk suatu struktur, makanya disebut sebagai hierarki struktur. Nah, karena ini belajar tentang makhluk hidup, makanya hierarki ini berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini berarti yaitu tentang biologi, makanya dinamakan dengan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Nah, kita akan melihat gambar 1.2 ya, struktur hierarki organisasi suatu kehidupan. Dimulai dari atom itu bagian terkecil suatu, sel atau molekul, menyusun molekul yang berukuran mikro, hingga ekosistem yang berukuran makro. Makro berarti lebih besar, mikro itu lebih kecil ya, dan sangat kompleks. Nah, hierarki seperti ini dinamakan biosfer. Hierarki itu tingkatan ya tadi ya. Nah, ini contohnya. Sebelum membentuk suatu organisme, sehingga membentuk suatu ekosistem, yang pertama itu ada molekul. Molekul ini terdiri dari atom-atom. Atom-atom atau dalam tubuh organisme itu adalah sel. Sel itu adalah bagian terkecil ya. Nah, kemudian di dalam suatu sel ini akan menjadi suatu jaringan. Nah, bukan tumpukan, ini adalah suatu kumpulan dari sel-sel itu akan membentuk suatu jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan-jaringan ini akan membentuk suatu organ. Begitu juga kumpulan dari organ-organ ini disebut sistem organ. Nah, sistem organ itu berarti terdiri dari beberapa organ-organ. Nah, kemudian sistem organ ini ada beberapa organ-organ. Nah, akan membentuk suatu organisme sehingga memiliki suatu kehidupan. Nah, dalam suatu organisme, kumpulan dari organisme-organisme itu akan membentuk suatu ekosistem atau kehidupan baru ya. Ini contohnya adalah organisasi kehidupan. Nah, kita selanjutnya akan belajar tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, karena materinya ini kan banyak, berarti kita nanti bagi-bagi ya. Kita masuk ke dalam sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, di dalam sub ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Nah, kemudian ngapa sih kalau kita belajar tentang struktur dan fungsi sel? Untuk mendeskripsikan struktur dan fungsi sel ini, sehingga kita tahu apa itu fungsinya. Nah ya, dalam suatu hierarki organisasi kehidupan, sel itu berada pada tingkatan struktur terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel itu mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang sehingga tanggap terhadap lingkungan serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Nah, setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural itu berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan eukariotik. Nah, pada sistem 5 kingdom, hanya Monera, yaitu bakteri dan ganggang biru, yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, jamur, tumbuhan, hewan, semuanya terdiri dari sel eukariotik. Nah, prokariotik itu berarti dia itu bisa membuat makanan sendiri ya. Ada yang masih ingat nggak sih apa itu prokariotik dan eukariotik? Nah, kalau prokariotik itu adalah apa? Sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti. Kemudian sel prokariotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu
prokariot. Pro artinya sebelum dan kariot artinya nukleus. Nukleus itu berarti inti ya. Sedangkan prokariotik memiliki nukleus atau inti sel. Itu kenapa disebut prokariotik. Tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Sel eukariotik, bahasa Yunaninya eu, ya artinya sejati atau sebenarnya, yang merupakan sel yang memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran inti. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ya, sel prokariotik, contohnya tadi bakteri yang termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik strukturnya itu lebih sederhana daripada sel eukariotik karena tidak memiliki organel yang terbungkus oleh membran ya. Tadi batas sel ialah membran plasma. Kemudian di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan sering kali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella atau organel pergerakan. Nah, flagel itu tuh untuk alat bergeraknya ya. Pili yaitu sel pelekatan untuk menempel atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh sel prokariotik. Sedangkan yang A itu prokariotik, yang B adalah bacillus. Contohnya ya, bacillus. Kita akan baca di sini. Ini adalah contoh sel prokariotik. Ini adalah contohnya ya. Itu bacillus. Nah, di sini adalah pili. Tempat untuk nempel-nempel tadi ya. Penempelan atau pelekatannya tadi. Nah, di sini ada ribosom. Kemudian di sini ada membran plasma. Maaf, ini adalah ribosom juga yang kecil-kecil ini. Kemudian ada dinding sel, ini pinggir-pinggir ini adalah dinding sel. Ada kapsulnya ini yang menyelubungi ini, nukleus atau intinya atau DNA tidak terbungkus oleh membran. Ini flagel untuk alat bergeraknya, untuk berpindah-pindah ya. Nah, kemudian sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis, dan dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting tentu, karena kalau nggak ada sel kita nggak akan terbentuk suatu organisme ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita tuh nggak bisa dengan kasat mata melihat sel itu secara jelas kecuali dengan menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop ya. Nah, ini selanjutnya materi kita tentang mengamati sel tumbuhan dengan mikroskop ya. Menggunakan daun rhodiocolor yang depan ungu itu loh. Daun rhodiocolor namanya. Nanti disayat. Ada juga yang ngomong daun Adam Hawa, daun songkonan atau daun nanas karang. Contohnya seperti ini ya, Dek. Nah, ini. Biasanya di sekolah-sekolah udah ada tanamannya karena di sekolah-sekolah itu dipakai untuk apa? Praktikum. Nah, ini namanya daun rhodiocolor. Kemudian ada alatnya tadi kan daunnya. Kemudian ada mikroskopnya, ada siletnya untuk menyayatnya, ada pinset atau jarumnya, kemudian cawan pentrinya, ada pipet tetes, kemudian sedikit air ya. Yang pertama, kita melakukan sayatan melintang pada daun Adam Hawa atau rhodiocolor ya, ke arah sumsumnya. Kemudian meletakkan sayatannya ke dalam gelas objek atau objeknya, tempat objek, kemudian ditetes dengan air, ditutup dengan secara perlahan, ada alat penutupnya ya nanti. Jangan sampai terbentuk gelembung udara. Kemudian amati preparat tersebut dengan perbesaran lemah. Kemudian amati dengan perbesaran yang kuat. Kemudian amati bagian-bagian yang tampak gambar
Terus digambar bagian-bagiannya di buku tugas. Hasil pengamatannya seperti apa, kemudian disimpulkan. Sebentar, saya carikan contoh praktikum menggunakan daun Rhodes Scholar ya. Nah, ini contoh praktikum menggunakan daun Rhodes Scholar ya. Ini daun Rhodes Scholar-nya. Ini kaca objeknya, ini tempat penutup objeknya. Ini airnya, ini pipet tetesnya ya. Nah, ini adalah mikroskopnya. Kemudian selanjutnya diatur dulu perbesarannya ya. Ini namanya mejanya, meja objeknya. Ini untuk mengatur lensa objeknya ya. Nah, ini sudah seperti ini. Sudah cocok. Nah, ini untuk melakukan sayatan, dilakukan sayatan melintang seperti ini ya. Pokoknya sayatannya harus sangat tipis. Biar kita tahu sel-selnya. Nah, ini kita taruh di kaca objek. Sudah seperti ini. Setelah itu ditetesi dulu menggunakan air dengan pipet tetes, taruh di sini. Kemudian setelah itu ditutup ya menggunakan kaca objek. Sudah seperti ini, kita taruh di meja objek ini yang dikunci dengan ini ya, penguncinya. Nah, ini dilihat dengan perbesarannya sampai selnya itu benar-benar kelihatan kayak mana sih selnya. Tuh. Nah, ini adalah contoh penampakan sel di Rhodes Scholar. Sel-selnya, sayatan-sayatan melintangnya seperti ini jadinya. Nanti kalian gambar seperti ini, ini adalah contohnya ya. Nah, seperti ini. Bagian-bagian selnya ini ya, terlihat ya. Bagian-bagian nukleusnya terlihat ya. Nah, kita udah dapet ya tadi ilustrasi praktikum tentang daun Rhodes Scholar-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini praktikum selanjutnya yaitu membandingkan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kita pakai bawang merah, epitel pipi manusia, pipet tetes, mikroskop, pisau dan silet, gelas objek, kaca penutup, air, sendok es krim atau batang cotton bud ya. Cara kerjanya yang dilakukan yaitu kupas dulu bagian bawang paling luar seperti tadi ya, sangat tipis. Angkat salah satu lapisan tipis dari kulit umbinya. Kemudian atau kulit luar, letakkan bagiannya seperti tadi ya di tempat objek, kemudian ditutup dengan kaca objeknya. Nah, kemudian yang B, ini pakai epitel mulut manusia. Bukalah mulutmu, oleskan ujung batang korek api ke pipimu sebelah dalam. Jadi dipakai sebelah dalam, hati-hati ya, jangan sampai tertusuk. Kemudian letakkan pada gelas objek, tetes. Setelah itu diberi setetes air, kemudian tutup dengan kaca seperti tadi ya. Amati bawah mikroskop, gambar hasil pengamatan, kemudian kita gambar. Nah, kemudian tentukan sel, sitoplasma, dan inti selnya. Nah, kemudian kita dapat tugas gambar sel bawang sama epitel pipi, kemudian perbedaan sel tumbuhan sama hewan seperti apa. Nah, ini contohnya ya, ini bawangnya yang digunakan. Kemudian disayat sangat tipis dan ditaruh ke kaca. Setelah itu ditetesi. Kalau ini pakai safranin, tapi kalau kita kan pakai air ya. Tetesi seperti ini. Masukin sayatan tadi biar kelihatan lebih jelas.
Setelah itu dipindahkan ya. Nah, di kaca objek, kemudian kaca objeknya kita tutup ya, menutup kaca objek tadi. Kemudian selanjutnya taruh di meja objek, dikunci ya. Nah, ini adalah hasil observasinya atau hasil pengamatan dari. Nah, ini bagian-bagiannya ada sel tumbuhan, ini anion cell, ini sel dindingnya, ini nukleus atau inti sel yang titik-titik ini, kemudian ada sitoplasma, bagian ini adalah vakula, kemudian kesimpulan dari ini, jadi sel tumbuhan ada beberapa sel, ini ada sel dinding sel, nah ini caranya kita mengamati pada sel mukosa pipi ya, masukin ke dalam, terus ditaruh di dalam lensa objek, kemudian ditetesi ya bagian tadi, kemudian setelah itu tetesi dengan airnya, kemudian ditutup ya dengan penutup untuk mengetahui, kemudian masukin ke meja objek. Nah, ini adalah contoh dari yang terlihat ya dengan menggunakan mikroskop. Ini inti selnya kelihatan ya, ini. Nah, di sini ada sel membran bagian luar, ini ada sitoplasma, ada granul, ini juga granul, ini nukleus ya, ini juga nukleus, ini bagian dari nukleus. Ini oral bakteri. Kalau hewan itu ada membran atau pembungkusnya ya, pembungkus intinya tadi, nukleusnya, sedangkan kalau tumbuhan dia nggak punya, atau prokariotnya ya. Dia sama-sama memiliki inti ya. Kemudian selanjutnya kita, nah ini bisa dibaca ya rangkumannya. Kita cukupkan dulu pembelajaran untuk bab 1 yang semester 2. Jadi kita nanti ketemu lagi pembelajaran selanjutnya yang subbab yang B, yaitu tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan ya adik-adik. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.